قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, dunia pondok pesantren kondisinya semakin mengenaskan kaum muslimin, ya. Tapi tidak semua pesantren, hanya pesantren-pesantren dari kelompok yang katanya, ya, ormas mereka ini sudah menjadi agama. Ormas mereka ini, ya, pasti benar 100% sunnah Rasul. Ya, kalau tidak ikut ormas mereka, masuk neraka. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. NU niku wis agama, ora NU neraka. Ora NU neraka. Ora NU neraka. Soalnya wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Nah, kaum muslimin, ya, itu statement dari tokoh-tokoh ormas nganu kaum muslimin, ya. Ya, mereka mengatakan ormas mereka sudah jadi agama. Ya, kalau nggak ikut ormas mereka, ya pasti salah, pasti masuk neraka. Kalau sampai bisa masuk surga tanpa ikut ormas mereka, ya berarti itu karena ditolong sama ormas mereka. Ya. Dan ajaran ormas mereka itu 100% sunnah Rasul kaum muslimin. Ya, kalau orang-orang yang kata mereka Salafi, kata mereka Wahabi, itu ya rusak semua kaum muslimin. Pemahamannya sesat. Bahkan sampai dikatakan memondokkan anak di lembaga-lembaga pendidikan, di pondok pesantren orang-orang Wahabi, itu hukumnya haram. Bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya Salafi? Hukumnya haram. Gak boleh. Pertegas lagi dia. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar ahlu sunnah wal jamaah itu hukumnya haram. Tuh kaum muslimin, ya. Sampai mereka mengatakan apa kaum muslimin? Memasukkan anak-anak ke lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh orang-orang yang mereka sebut Wahabi, hukumnya haram. Karena itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kaum muslimin, dunia pondok pesantren, ya, yang mereka kelola, itu justru sekarang ini kacau balau. Kacau balau kaum muslimin, ya. Dan kekacauan yang terjadi seperti yang di pondok pesantren mereka, itu tidak kita temukan di pondok-pondok pesantren yang mereka sebut sebagai Wahabi, ya. Baru-baru ini kaum muslimin viral ada acara ulang tahun pondok pesantren, ya, tapi diisi dengan sonhorek kaum muslimin. Coba kaum muslimin, ya. Coba kita lihat videonya dulu kaum muslimin. Aksi yang meresahkan warga viral di media sosial. Perayaan hari lahir atau harlah salah satu pondok pesantren di Malang, Jawa Timur yang dimeriahkan dengan arak-arakan musik sound horeg. Nah kaum muslimin, ya, kalau di narasi beritanya itu warga katanya resah dengan adanya acara harlah pondok pesantren yang mengundang sound horeg ini kaum muslimin, ya. Ya bagi masyarakat itu ya membuat resah. Tapi bagi mereka itu 100% sunnah. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Ya, 100% sunnah, ajaran ormas mereka itu 100% sunnah Rasul kaum muslimin. Ya. Tapi nggak ngerti Rasulnya siapa, Rasul mereka itu siapa nggak ngerti. Apakah Nabi Muhammad SAW mengajarkan yang seperti ini kaum muslimin, ya? Ini kan ya Allah, ya, musibah ini kaum muslimin. Kalau bagi mereka menyekolahkan anak di pondok-pondok pesantren yang disebut Wahabi, yang di sana anak-anak diajarkan untuk mentauhidkan Allah, ya, untuk menjauhi syirik, untuk menegakkan sunnah, meninggalkan bid'ah, memerangi kemaksiatan, itu mereka haramkan kaum muslimin, ya.
Tapi ya kalau pondok pesantren mereka anggap ajarannya 100% sunnah Rasul, ormasnya dianggap sudah menjadi agama ya. Jadi ketika di pondok pesantren mereka ada konser dangdut, ada acara sonhorek, ngundang biduan dengan pakaian-pakaian yang ya jelas seksi, namanya biduan kaum muslimin ya. Itu bagi mereka nggak haram itu sunnah ya. Sunnah yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Dilansir melalui unggahan akun X @cutsarina5 pada Selasa 4 Februari 2025, arak-arakan sound horeg itu diselenggarakan untuk memeriahkan harlah ke-46 salah satu pesantren di Malang. Dalam harlah ponpes tersebut diselenggarakan berbagai acara, salah satunya arak-arakan sound horeg yang diikuti oleh sebanyak 70 peserta. Dalam video yang beredar terlihat sound horeg tersebut diarak oleh beberapa peserta yang asik berjoget bahkan mengeluarkan gerakan tak senonoh. Pasalnya tampak dua orang wanita yang mengenakan pakaian seksi asik berjoget, kemudian disawer uang ratusan ribu rupiah. Apa korelasinya antara sound horeg dengan hari lahir sebuah pesantren? Nah, ini kaum muslimin ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti yang dilontarkan oleh Bang Dodi Sefriadi ini kaum muslimin, ini sering dijawab oleh mereka dengan jawaban-jawaban yang konyol ya. Ente kan ilmunya baru sebatas syariat, belum mencapai hakikat apalagi makrifat ya. Kalau orang-orang makrifat yang seperti ini ya nggak apa-apa. Orang yang sudah hakikat, sudah makrifat nggak apa-apa. Yang seperti ini menyemangati mereka untuk belajar ya. Orang udut saja mereka nggak apa-apa kok ya. Udut itu nggak apa-apa untuk menyemangati belajar. Bahkan sambil baca kitab, sambil udut nggak apa-apa. Pengajian udut nggak apa-apa bagi mereka. Ya itu mungkin bagian dari sunnah Rasul mereka anggap kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ya coba kaum muslimin ya. Kalau kalian melihat, memeriksa pesantren-pesantren yang disebut Salafi, Wahabi, yang katanya haram masuk ke pesantren Salafi, nggak akan kalian temui kok yang seperti ini kaum muslimin. Ya, jangankan pakai biduan yang nggak nutup aurat, ditambah goyang-goyang yang na'udzubillah min dzalik ya. Ya sekedar sound saja, sampai diputar musik-musik dangdutan, nggak akan pernah, apalagi sampai konser. Nggak akan pernah kaum muslimin ya. Nggak akan pernah. Ya, wallahi nggak akan pernah kaum muslimin ya. Justru mereka diajarkan, diberitahu bahwa yang seperti ini adalah perkara kemaksiatan ya. Kumpul-kumpul campur baur, ikhtilat antara laki-laki dan wanita saja di sana dilarang di pesantren, apalagi sampai mendatangkan biduan, sound horeg, apalagi sampai 70 sound horeg. Itu untuk apa? Untuk apa kaum muslimin? Ya Allah ya, coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Hal lainnya yang tampak jelas juga ya, baru-baru aja nih 1 bulan yang lalu tuh kalau nggak salah ya, ada pesantren yang mengundang artis dangdut dan mengumpulkan santri-santrinya di sebuah lapangan lalu dibiarkan joget di sana. Astagfirullahaladzim, ini adalah pemuda-pemuda calon ulama di masa depan, kok bisa dirusakin seperti itu. Nah, hal lainnya lagi nih, keburukan di pesantren yang mulai dinormalisasi tampak jelas gitu ya. Ngudut, ngisap ya. Apa perlu nih saya sebut merek pesantren mana? Nanti kalau saya sebut merek bisa dikira pencemaran nama baik lah, apalah. Ya kita sensor aja lah ya nama pesantrennya. Santri pondok pesantren dapat SIM ngudut gini paling dicari bre. Pondok pesantren melegalkan bagi santrinya jika ingin ngudut, akan tetapi harus punya SIM-nya terlebih dulu. Untuk mendapatkan SIM tidaklah mudah bre. Yang pertama harus berumur 20 tahun dan harus juga ada persetujuan orang tua. Tentu menggunakan verifikasi selayaknya tes izin mengemudi. Apakah orang tua benar-benar membolehkan atau tidak? Kalau ada santri bisa menambahkan jika ada kekurangannya bre. Coba dibuka sampurna mail itu. Ini dibuka dulu. Oh, sampurna mail. Udutnya sampurna mail. Nah, kaum muslimin, kalau kata Bang Dodi Sefriadi tadi kaum muslimin, ya, mereka itu kan ya calon ulama, generasi penerus umat Islam yang nantinya mereka diharapkan menjadi ulama, ya. Tapi kok dirusak seperti itu, ya. Ya bagi kita, bagi orang yang akalnya sehat, orangnya waras, orangnya cerdas, yang seperti itu merusak generasi. Tapi mungkin bagi mereka itu bukan merusak generasi.
Itu justru memperbaiki generasi yang ya bawaannya happy. Ya, kalau Salafi, Wahabi itu kan bawaannya tegang, ya, musik haram nggak boleh. Padahal menyenangkan musik itu, ya. Padahal ya bagi mereka ya tergantung lagunya, tergantung liriknya. Ya akhirnya Al-Quran dibuat nyanyi, Al-Quran dilakukan pakai musik DJ. Ya kan nggak apa-apa. Yang penting liriknya bagus, ya. Terus mengundang biduan yang seperti itu nggak apa-apa, bagi mereka nggak apa-apa, itu menyenangkan, nggak boleh tegang, ya hidup itu dinikmati, ya ngapain tegang-tegang kayak orang Wahabi, ya santai saja, mau udut di pondok pesantren juga boleh, ada surat izin mengudutnya, itu pondok pesantren di Kediri kaum muslimin, di Muning, ada di Muning, namanya ya LIR lah. Belakangnya Oyo, ya kayak nama Oyo, kamar-kamar kontrakan gitu loh kaum muslimin ya. Ya nggak apa-apa yang seperti itu di pondok pesantren mereka, nggak apa-apa kaum muslimin ya. Ya kalau bagi orang yang sehat dan waras dan cerdas, sekali lagi kaum muslimin, itu merusak generasi penerus umat Islam. Tapi bagi mereka itu nggak kaum muslimin ya. Buktinya apa? Ya buktinya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, semakin banyak pondok pesantren mereka yang menggelar konser dangdut. Ya, banyak kaum muslimin. Ya, itu sudah nggak bisa dirahasiakan lagi. Semakin banyak pondok-pondok pesantren mereka yang mengundang acara dangdut. Bahkan ya gusnya, kiainya. Kalau pas lagi acara yang katanya kajian, nggak apa-apa kok dangdutan. Nggak apa-apa. Yang perempuan jogetan di panggung, nyanyi, ya dilihat santri-santri, dilihat jamaahnya, nggak apa-apa, yang seperti itu nggak apa-apa bagi mereka, ya. Makanya sekarang jangan heran kaum muslimin, kalau ada berita-berita yang di pondok pesantren terjadi kasus asusila, ya, santriwati dianu sama kiainya, dianu sama gusnya, bahkan ya ustadznya menganu santrinya sama laki-laki, ya, sama-sama laki-laki, ya. Itu ya kita jangan heran. Karena memang sejak menjadi santri ya sudah dikenalkan dengan syahwat. Ya. Sudah dihadapkan dengan syahwat. Disuguhkan syahwat. Ya. Ngundang perempuan, nggak nutup aurat, joget-joget. Ya. Di pondok pesantren. Ya. Jadi jangan heran lah kaum muslimin. Kalau terjadi ya hal-hal yang seperti ya, muncul di banyak pemberitaan lah kaum muslimin ya. Yang kiai menganu santriwatinya, bahkan ada kiai dengan anak kandungnya menganu santriwatinya. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi jangan heran karena memang sudah ya dididik dengan syahwat sejak dini ya, sejak dini. Dan jangan pernah berpikir bahwa hal-hal yang seperti itu terjadi di pondok pesantren yang mereka sebut Salafi Wahabi ya. Insya Allah yang seperti itu tidak akan pernah terjadi di pondok pesantren yang mereka sebut Salafi Wahabi kaum muslimin. Nggak akan pernah terjadi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga para asatidz Salafi, para ulama-ulama yang bermanhaj salaf. Mudah-mudahan mereka bisa memperbaiki kondisi umat ya. Yang mau diperbaiki ya alhamdulillah, yang mereka mau bertahan dengan ormas yang sudah menjadi agama, yang sudah mengatakan bahwa mereka pasti masuk surga, yang ajarannya 100% sudah sunnah Rasul, ya monggo silahkan ya. Tapi kalau para asatidz, para ulama yang bermanhaj salaf, yang mendakwakan Al-Quran dan sunnah, mereka nggak pernah mengklaim mereka 100% sunnah, mereka pasti masuk surga. Apalagi ya mereka merasa bisa menolong orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka ya. Mereka nggak berani mengklaim seperti itu kaum muslimin ya. Karena ya mereka hanya berusaha, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan dari apa yang mereka usahakan kaum muslimin ya. Sekarang silakan berpikir kaum muslimin ya, mana kelompok yang sebenarnya sesat dan menyesatkan, mana kelompok yang berusaha untuk menyelamatkan kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.